Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kawan di channel Saha Saja ya, dimana saya di sini akan di channel ini saya akan mengumpulkan tugas-tugas video ya. Semua tugas video adanya di channel ini. Ya mungkin kalau kalian perlu gimana sih cara bikin tugas video ya sesimpel ini aja dulu. Kalau mau lebih ya kalian bisa kembangkan masing-masing skill editing kalian. Hari ini kita mau belajar mempraktekkan modeling asosiasi data ya. Ya, pertama kita bisa kita blend proses dulu. Kita ambil operator data Excel karena datasetnya Excel. Kita tarik. Nah, di sini kita sudah ada transaksi asosiasi data. Nah, di sini tujuan modeling asosiasi untuk dataset ini adalah memprediksi misal nih kasusnya adalah dalam sebuah minimarket, jika orang membeli kopi apakah dia akan sekaligus membeli sugar atau gula, atau mungkin dia sekaligus juga membeli susu, karena ya tiga itu biasanya sering dibeli bersamaan, kopi susu ya. Jadi kita langsung masukkan aja. Nah, yang kedua itu kita perlu namanya numerical to binominal. Kenapa? Karena ya asosiasi data ini perlu yang namanya karena data sebelumnya tuh numerical, kita perlu jadikan binominal ya. Karena semua atribut dari setiap label ya, maksudnya setiap label dari model yang asosiasi data itu harus binominal. Nah, yang kedua itu kita perlu FP growth. Nah, FP growth ini fungsinya apa? Biar kita lihat dulu. Oh, salah ya. Berarti, oh bukan. Nah, kita coba dulu. Jadi apa sih fungsi FP growth ini? Jadi kita lihat catatan kita dulu. Nah, FP growth ini fungsinya adalah menampilkan output item yang muncul bersamaan bersama nilai support. Nah, apa sih nilai support itu? Nilai support adalah tanda seberapa sering kombinasi antara 2 atau 3 item secara bersamaan dalam satu kali pembelian. Dalam kasus ini ya pembelian namanya. Nah, misal kita punya 10 baris example ya. Satu baris ini namanya example gitu. Tiap example itu kan ada kombinasinya sendiri gitu. Nah, ini true false ya. Ya, kalau true 1, kalau 0 berarti false, nggak ada gitu. Ya, misal kita punya 10 nih, lalu tiapnya punya kombinasi masing-masing. Nah, nilai coffee yang contohnya ini, coffee ini kan 0,8 ya. Coffee muncul berapa kali dalam semua ini ya. Kita ambil ini biar enak. Oh, what? Nah, coffee kita hitung ada berapa kali dia muncul dalam satu dataset ini. Maksudnya ke bawah ini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di FP growth ini biar kita enak gitu menghitungnya, ada berapa kali sih dia muncul dalam satu tabel itu atau satu dataset. Di sini dia bilangnya 0,8. Nah, kenapa 0,8 ya? Karena ini sudah saya catatkan ya biar tidak lupa. Ada 10,
Kalau dia muncul 8 kali, kita bagi 10 baris atau 10 sampel. Berarti nilai supportnya dari coffee yang muncul di dataset itu kira-kira, bukan kira-kira sih, emang segitu, 38 dibagi 10 itu berarti 0,8. Berarti ini benar. Nah, jadi kan sini juga ada nih, misalnya coffee, milk, dan sugar. Berarti dalam kombinasi sebelumnya ini dia muncul 4 kali. Nah, 4/10 dari 3 kombinasi itu. Nah, selanjutnya untuk memudahkannya lagi, kita butuh asosiasi. Nah, create association rules. Ini kita confidence-nya kita minimalkan jadi 0,1 di proyek ke ini IT ya, apa namanya ini saya lupa, sorry, kalian tinggal ikuti aja gitu. Nah, kita coba run gitu. Nah, bukan, bentar, jadi kalau itu bisa. Oh, nah sudah, harusnya begini. Nah, jadi fungsi association rules ini untuk mencari dari confidence ini. Jadi untuk menghitung seberapa sering sih dia muncul sebuah kombinasi dalam satu dataset. Kita coba buka catatan kita. Jadi melalui association rules kita bisa melihat nilai support sekaligus nilai confidence. Ya, confidence ini nilai seberapa sering dia muncul gitu dalam satu dataset gitu. Atau apa sih, chance ya, berapa persentase dia sering muncul. Nah, confidence itu apa sih ya? Confidence adalah ukuran seberapa kuat hubungan antar item A, misalnya A dengan B atau A B dengan C. Dalam kasus ini ya coffee, milk dengan sugar, coffee, sugar, dan milk. Nah, jadi dalam tabel ini terdapat juga atribut premise dan conclusion. Seperti yang ini, premise adalah item atau kombinasi ya, misalnya item satu ya milk, kombinasi ya coffee dan milk. Sedangkan conclusion adalah prediksi. Jadi misalnya gitu, orang membeli coffee dan milk gitu, tapi ada kemungkinan juga alias prediksi bahwa 0,667% itu dia akan membeli gula juga ya, berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, di ya, premise adalah item atau kombinasi, sedangkan conclusion adalah prediksi jika item sebelumnya dipilih. Maka dalam kasus ini jika ada yang membeli sugar, maka kemungkinan dia akan membeli milk juga. Untuk menentukan seberapa kuat prediksinya, kita bisa lihat nilai confidence-nya yaitu 0,75. Tadi milk dan sugar ya 0,75. Nah, dari mana sih angka ini muncul? Nah, ini kita bisa hitung dari seberapa banyak item sugar atau premise dengan kombinasi milk atau conclusion dengan sugar. Nah, itu bisa kita baca di sini. Nah, jadi misalnya sugar ya. Nah, sugar muncul 8 kali dan kombinasi sugar milk muncul 6 kali. Ya,
sugar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ada 8. Sedangkan kombinasi sugar dan milk ya, berarti yang pertama dulu ya 1. Jadi misalnya kita contohkan aja, misalkan coffee milk. Nah, kita hitung di sini kombinasi coffee milk ada berapa. Satu ya, coffee dan milk. 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 kan coffee milk. Lalu kita cari lagi coffee milk dan sugar. Tadi ada 6 ya, coffee milk sugar, berarti 3 nih. 1 2 3 4, berarti 4/6 ya. Kita coba kalkulator, 4/6 berarti 4 dibagi 6, atau kebalikannya kalau angkanya, kalau prediksinya salah berarti kita salah naruh aja. Dibagi 6, nah 66,7. Coffee milk dan sugar ya, nah benar kan, 66,7. Jadi konklusinya adalah orang yang membeli kopi dan susu, kopi dan milk, akan besar kemungkinannya 6, bukan besar kemungkinan ya, maksudnya kemungkinan 0,667% dia juga akan membeli sugar atau gula. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau kalian mungkin saya ada yang salah gitu, atau kalian ada bukankah harusnya begini gitu, harusnya bisa ditambah ini gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja tugas hari ini. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.